Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hosya Rusiam dengan NIM 2320044. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang morfologi bahasa Indonesia. Baik, langsung saja pada slide yang pertama. Pengertian morfologi. Secara etimologi, morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan katalogi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang seluk-beluk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu terhadap arti. Kemudian ada jenis-jenis morfologi. Morfologi atau morfemik adalah telaah morfem. Morfologi dapat dibagi menjadi dua tipe atau dua jenis, yaitu yang pertama adalah morfologi sinkronik dan morfologi diakronik. Morfologi sinkronik menelaah morfem-morfem dalam satu cakupan tertentu, baik waktu lalu ataupun waktu kini. Pada hakikatnya, morfologi sinkronik adalah suatu analisis linear yang mempertanyakan apa-apa yang merupakan komponen leksikal dan komponen sintaksis kata-kata, dan bagaimana caranya komponen-komponen tersebut menambahkan, mengurangi, atau mengatur kembali dirinya di dalam berbagai ragam konteks. Kemudian morfologi sinkronik tidak menaruh perhatian pada sejarah atau asal-usul kata dalam bahasa kita, berbeda dengan morfologi diakronik. Morfologi diakronik itu menelaah sejarah atau asal-usul kata dan mempermasalahkan mengapa misalnya penggunaan kata ini dengan pemakaian kata dalam bahasa lalu berbeda. Proses morfologi. Proses morfologis menurut Samsuri adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Kata disebutnya sebagai bentuk minimal yang bebas, artinya bentuk itu dapat diucapkan tersendiri, bisa dikatakan dan bisa didahului dan diikuti oleh jeda yang potensial. Di samping itu, bentuk itu akan mendapat pola intonasi dasar. Adapun proses morfologi meliputi yang pertama ada afiksasi, reduplikasi, perubahan intern, suplisi, dan modifikasi kosong. Adapun penjelasan afiksasi sampai modifikasi kosong, teman-teman bisa lihat di makalah, bisa dipelajari. Selanjutnya ada kaidah morfologi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada kaidah kata imbuhan, kedua kaidah kata ulang, dan yang ketiga ada kaidah kata majemuk. Kaidah kata imbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Imbuhan atau afiks adalah satuan bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Contoh men, membaca, menulis, menyapa, berjalan, berbicara, bermalam, dibaca, ditulis, dan disapa. Yang kedua, kaidah kata ulang. Kata ulang atau reduplikasi adalah kata yang mengalami proses perulangan, baik sebagian ataupun seluruhnya dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Dan yang ketiga, kaidah kata majemuk. Kata majemuk sering didefinisikan sebagai gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Dalam definisi seperti ini, konstruksi kata majemuk tidak dapat dibedakan dari konstruksi idiom. Padahal, konstruksi yang benar-benar menimbulkan makna baru adalah idiom. Contohnya yaitu rumah makan, matahari, kambing hitam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.